Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat malam saya ucapkan dari Terminal Pekanbaru. Nah, kali ini saya berada di Terminal Pekanbaru, ingin melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Medan. Sebelumnya saya mencoba bis TAM dari Jakarta menuju ke Pekanbaru sini teman-teman. Sesampainya di Pekanbaru saya langsung mesen tiket GoShow ya, atau dadakan, dan melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Medan. Tadi di sini saya mendapatkan bis, itu naik bis Sempatistar yang seatnya itu satu-satu teman-teman. Ya karena cuman bis Sempatistar doang yang masih ready, maksudnya untuk tiketnya. Dan situasi terkini di Terminal Pekanbaru seperti ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat, rame banget. Di sini ada bis Makmur, dan yang di sebelahnya itu ada bis Makmur yang Sweet Kombi. Saya pernah coba naik bis itu. Buat teman-teman yang belum nonton videonya bisa ditonton, nanti saya cantumkan link deskripsinya. Di sini ada bis Putra Pelangi, ini yang terbaru ini teman-teman. Sayangnya saya juga belum mencobanya ya. Dan di sebelahnya itu ada bis Sempatistar. Itu Sempatistar yang sleeper. Harga tiketnya dari Pekanbaru menuju ke Medan itu 700.000 teman-teman. Di sebelahnya ada yang super eksekutif yang seatnya 21 teman-teman. Dan di sebelahnya itu bus pariwisata Brilian. Itu X-nya TVD kayaknya itu. Iya, kelihatan dari liverinya. Dan di sebelahnya itu ada bis Makmur Ekonomi ke Medan. Untuk situasi terkini di Terminal Pekanbaru kayak gini ya teman-teman, full. Yuk, gimana keseruannya naik bis Sempatistar? Ditonton saja videonya sampai selesai. Skuy. Yuk kita kelilingin dulu yuk bis-bis apa aja yang sudah ready di shelter keberangkatannya. Di sini ada bis Sempatistar sleeper, dia mau berangkat ke Medan teman-teman. Ini kasta tertingginya Sempatistar. Semoga selamat sampai tujuan Pak supir. Full seat teman-teman, gokil. Harga 700.000 tapi full seat. Disusul lagi Patas VIP. Nah itu di sebelahnya ada bis Aerobus. Harga tiketnya itu 600 maksudnya teman-teman. 600.000 untuk yang dek atas. Yang dek bawahnya itu 800.000 teman-teman. Tapi ini dia dapat servis makannya di Duri, nanti di Hotel Surya, 1 kali servis makan. Dan di sebelahnya itu ada bis Sempatistar yang full po B11R. Jadi dia tinggi ya, bukan double decker. Dia lebih apa ya, bisa dibilang bagasinya lebih luas. Dan yang di sini ada Sempatistar double deckernya. Nah itu dia bis yang Halmahera pernah saya naikin tahun lalu teman-teman. Nih yuk kita lihat dulu bis Halmahera tahun lalu. Ini dia teman-teman bisnya. Sebelumnya saya udah pernah nyobain ya bis ini dari Medan menuju ke Pekanbaru. Untuk kenyamanannya bagus, tepat waktu. Soalnya saya dari Medan waktu itu berangkatnya jam 8 sampai Pekanbaru itu belum terang-terang amat teman-teman. Malah dia yang lebih awal datang ke Pekanbaru. Jadi bis ini rekomen banget nih buat teman-teman yang mau ke Pekanbaru. Saya waktu itu dapat seat yang di situ, yang bangku 2. Yuk kita lanjut lagi ke belakang. Di belakang ada bis apa saja. Nah ini dia teman-teman, bis Makmur double deckernya. Tadi saya sebenarnya mau ngincar yang ini teman-teman, tapi full seat teman-teman, bangkunya penuh semuanya. Tadi ngincar yang bagian atas sebenarnya. Ya sekarang udah full seat. Next time kita cobain yang inilah. Padahal udah saya incer-incer banget ini yang atas ini. Aduh, memang kurang beruntung kali ya. Dan di sini terparkir bus Putra Pelangi. Ini Putra Pelangi Scania K410IB. Sebelahnya ada Halmahera. Ini Halmahera. Yuk kita ke sana lagi. Dan di sini ada BUP, bis Bintang Utara Putra ke Medan tujuannya. Dan ini pemain jauh nih, Laksmi ke Pekanbaru, mentoknya sampai ke Jawa Tengah. Ini dia bisnya. Gak tahu bis saya nanti berangkat jam berapa ya. Next time lah kita coba yang ini ya teman-teman. Sayangnya kurang beruntung ini. Seharusnya mesen tiket lebih awal ini.
Next time kita coba yang ini, keluaran terbaru. Oke, masih capek teman-teman, soalnya tadi habis dari Jakarta baru tiba. Bis Putra Pelangi diberangkatkan menuju ke Medan. Kalau ada waktu kita naikin yang bis ini. Oke teman-teman, tadi karena saya baru nyampe di Pekanbaru, belum masang amunisi, jadi ini saya mau nyari amunisi dulu berupa makan. Soalnya tadi baru aja nyampe. Makan tadi pas sore hari itu. Jadi ini takutnya bisnya nggak berhenti, jadi saya mau nyari makan dulu. Makan apa ya? Pecel lele, ada sate. Itulah kayaknya pecel lele aja. Yuk kita makan. Halmahera yang sweet kombi. Kayaknya mau berangkat apa enggak? Oh belum berangkat teman-teman. Ini rekomen loh sebenarnya teman-teman. Saya udah pernah nyobak. Teman-teman wajib nyobain juga ini bisnya. Saya udah pernah nyobak juga sekali soalnya. Lebaran tahun lalu. Oke lah, kita makan dulu, masang amunisi. Ini hari ini makan sate. Males makan berat-berat. Jam 8 pas bis diberangkatkan. Nggak sempat nge-review tadi. Soalnya tadi lagi makan lontong, tiba-tiba ditelepon jadi buru-buru. Ini lanjut berangkat bisnya menuju ke Medan. Waduh, memang super pegel ini cuy. Itu di depan ada bis ALS. Rute Bandung itu. Bandung Medan. Mungkin nanti kita review bisnya di rumah makan aja ya. Tadi nggak sempat reviewnya wih. Oh ya teman-teman, bis ini bisa dibilang udah berumur ya. Udah kurang lebih adalah 5 tahun bis ini. Soalnya tadi kelihatan dari bodinya udah full karatan. Tapi untuk tenaganya masih oke loh, ini bisa dibilang. Tinggal nanti aja kita lihat sampai Medan itu jam berapa. Dan nanti apakah di jalan kena macet atau tidak, nanti bisa dilihat aja. Jadi ibaratnya apa ya, fisik tidak bisa, apa ya namanya istilahnya itu, fisik tidak bisa meyakinkan pada penampilan gitu. Jadi kita lihat aja nanti. Meskipun bodinya udah body berumur, kita lihat aja nanti tenaganya di jalan gimana. Tapi meskipun bodinya udah berumur, untuk kekedapan kabinnya ini bisa dibilang masih oke loh teman-teman. Tuh bisa teman-teman lihat, bisa teman-teman dengarkan saja. Untuk bodinya ini nggak ada yang bunyi, satupun nggak ada yang bunyi gerosak-gerosok, itu nggak ada.
Nah, jadi masih bisa dibilang masih pada rapat-rapat ini. Bunyinya paling dikit lah, itu pun karena getaran dari kaca, karena kan jendela ini nggak full dari kaca ya, ada fibernya dikit, jadi getaran dari jalan getar dianya. Untuk yang lainnya aman, nggak ada suara bunyi kriet-kriet apa gitu, nggak ada, masih dibilang oke nih perawatannya. Oh ya, buat teman-teman yang mau naik bis menuju ke Medan, itu nggak mesti naik dari terminal Pekanbaru ya, bisa juga kok naik di pinggir jalan ini. Kalau bis Sumatera itu semuanya bisa naik di pinggir jalan, cuman bis Jawa doang yang nggak bisa itu. Jadi buat teman-teman yang rumahnya jauh dari terminal, bisa banget naik langsung dari pinggir jalan, malah bisa negosiasi sih masalah harga. Yang penting harganya masuk gitu. Jam 20:40 kita memasuki tol. Masuk tol Pekanbaru. Itu di depan bus kita itu ada 3 bis lagi tuh di depan tuh. Jadi ini nanti sepanjang jalan rebutan sewa, rebutan penumpang di jalan. Oke teman-teman, ini kita berhenti dulu di rumah makan khas Padang. Mohon maaf ya teman-teman, tadi nggak banyak ngerekam karena tadi udah ngantuk pol parah, tidur jadinya tadi selama di perjalanan. Ini kita mau makan dulu di rumah makan. Yang mau sahur, soalnya yang mau sahur untuk puasa. Untuk ke Medan masih lama lagi. Ya, untuk ke Medan masih lama lagi. Ini sekarang lokasinya ada di perbatasan antara, ya perbatasan kan. Oh, enggak, udah masuk di Sumatera Utara kita ini. Ya udah masuk Sumatera Utara. Yuk kita makan dulu. Oke teman-teman, tadi saya baru melaksanakan makan buat sahur. Gak tahu nanti sanggup apa enggak sahurnya. Wah, bus Bintang Utara Putra. Ini sudah makan tadi ya teman-teman sayanya. Dan ini rumah makannya persis yang waktu itu saya ngetrip naik Medan Jaya teman-teman, dari Jakarta menuju ke Medan. Lokasinya persis banget di sini. Waktu itu berhentinya di sini, bus Medan Jaya itu. Ini lokasinya kayaknya udah masuk Sumatera Utara ini. Ya. Ke arah sana itu ke arah Medan, dan kalau ke sana itu ke arah Riau. Ini bis kita. Sasisnya Scania K410, belum IB ya teman-teman. Dia udah triple XL yang pakai tronton.
Untuk nopolnya ini dia BL7933 AA. Untuk nomor pintunya 73. Lumayan kenceng loh ini bisnya. Dan biarpun bis ini apa ya, udah berumur, tapi untuk kekedapan kabinnya itu bisa diakui loh, bagus. Jadi ini untuk perawatannya oke lah. Meskipun dari luarnya bodinya udah banyak yang full karatan ya teman-teman. Seperti di dekat pilar-pilar kacanya itu udah banyak karatan, terus di pinggirannya itu udah ada dempulan. Tapi untuk kenyamanan kabinnya oke, bisa dibilang. Dan ini sekarang saya mau nge-review dalamnya dulu yuk, interiornya gimana. Nah ini ada dia teman-teman, ya memakai sasis dari Scania K410. Untuk itunya sih sepertinya Matic, iya Matic ya. Dan kita masuk ke dalam. Nah untuk jumlah seatnya itu satu-satu ya. Ini waktu itu awal Covid ini yang lagi musim-musimnya, seat 111. Jadi dia ada 3 baris. Untuk total seatnya ini kurang lebih ada 33 bangku teman-teman. Oh 34 paling belakang itu ada 34 bangku. Dan untuk bagasi atasnya itu dia udah nggak model tertutup ya, melainkan modelnya terbuka gini aja. Dan untuk lover AC nya itu juga masih model yang lama nih, ciri khasnya Jetbus waktu tahun 2015 ya, tahun 2015. Dan ini dia kursinya jumbo-jumbo teman-teman. Memang kalau Sympathistar itu dikenal kursinya yang super jumbo. Jadi tadi aja saya sampai ketiduran di sini. Yuk kita paling belakang untuk review toiletnya. Nah untuk posisi toiletnya ini dia agak unik teman-teman, karena posisi toiletnya jadi ini dia pas di tengah-tengah, sebelah kiri toilet dan sebelah kanan ini bangku. Jadi untuk pintu belakangnya itu udah tidak dialihfungsikan ya, ini pintu belakangnya. Jadi full penumpang naiknya dari depan semua teman-teman. Sedangkan pintu belakang ini dijadikan bangku. Dan untuk toiletnya di sini teman-teman, jadi kita agak turun ke bawah. Nah, karena bis ini udah memakai sasis premium, jadi model AC-nya AC gendong teman-teman. Jadi AC-nya ada di sini teman-teman. Jadi ini agak berisik ya. Oh ini ada orangnya teman-teman, nggak bisa dibuka. Yuklah kita. Ada orang di dalam. Udah skip. Dan itu dia. Di bangku yang jumbo ini dilengkapi sama monitor ya teman-teman, kayak head unit tuh. Jadi buat teman-teman yang butuh hiburan bisa nonton YouTube di situ kayaknya, atau buat anak kecil lah. Jadi beginilah penampakan di dalam kabinnya teman-teman. Nah tadi kitanya ini ya mendapatkan sebuah cemilan yang isinya itu ada air mineral 600 ml mereknya Aqua, dan dua roti dari seri roti satu lagi dari The Oven Bakery 1. Jadi total makanan beratnya ini ada, nggak berat sih sebenarnya, ini roti ada 2 dan dikasih minum 1. It's okay lah, not bad, dengan harga 450.000. Begini penampakan suasana dari bangkunya. Dan di di setiap bangku itu mendapatkan selimut sama bantal yang super jumbo nih. Saya aja sampai kesempitan di sini saking jumbonya semuanya. Ini penampakan dalam kabin, masih model lampu-lampu yang sejajar gitu ya. Ciri khas Jetbus 2 ini waktu itu ya, Jetbus 2 tahun 2015 ya kalau nggak salah. Sympathistar Jetbus 5 yang rombakan. Dan itu ada Almahera yang SR3 XHD. Ini Sympathistarnya rombakannya teman-teman, bukan basicnya Jetbus 5.
melainkan dia sama seperti yang punya saya ini. Itu Halmahera yang Sweet Kombi kayaknya. Iya, Sweet Kombi. Saya udah pernah naik ya, dari Pekanbaru ke Medan juga. Jam 2:17 kita lanjut perjalanan menuju ke Medan. Perjalanan 3 hari. Aduh, capek. Oke teman-teman, ini sekarang jam 5.45. Ternyata busnya memperbolehkan para penumpangnya buat sholat dulu. Jadi ini saya juga mau sholat dulu lah. Habis ngantuk tidur. Rekomen itu sebenarnya itu busnya. Yuk kita sholat dulu ya. Tadi full tidur soalnya. Oke teman-teman, tadi barusan melaksanakan sholat subuh. Dan ini saya mau lanjutkan ke arah bisnya. Itu bisnya sepertinya rekomen banget ya buat teman-teman yang ingin sholat. Soalnya setiap penumpang diperbolehkan buat sholat maghrib maupun sholat subuh teman-teman. Dan itu dia bisnya. Ini posisinya sekarang sudah di Kisaran kayaknya ini. Iya, sepertinya kita sudah tiba di Kisaran. Mungkin 2 jam lagi lah nyampe. Ya kurang lebih 2 jam lagi kita akan nyampe ke Medan. 3 hari soalnya udah perjalanan kali ini. Sungguh sangat luar biasa. Ayo kita akan ke sana dulu. Itu dia bisnya. Untuk kenyamanan kabinnya tadi bisa dibilang oke loh teman-teman. Nggak ada geludak-geluduk dan sopirnya juga kagak ugal-ugalan. Yuk kita naik. Tunggu ngambil thumbnail dulu kita. Oke, sudah ngambil thumbnail. Yuk kita kembali masuk ke dalam bis. Ngantuk cuy. Kita belok kiri. Kalau tadi ke kanan itu ke arah Tanjung Bali ya. Tanjung Bali itu kota pesisir.
Ini kita belok kiri ke arah Kota Medan. Nah itu ALS yang kita jalan bareng nih di Palembang kalau nggak salah tadi. Yang ketemuan di Palembang. Oke, kita belok kiri, kita masuk tol. Untuk ke gerbang tol ini cukup jauh ya teman-teman. Kurang lebih adalah 5 kilo. Karena untuk tol Sumatera itu yang khususnya Sumatera Utara baru sampai Kisaran doang. Sedangkan yang tol arah ke Siantar itu udah full. Mentoknya sampai Siantar. Ini bis makmur. Yang ekonomi kita belum pernah naik ya. Jam 6 jam 7 lah, jam 7 pas masuk tol Kisaran.
Bu? Kurang. Kalau lupa diingatkan Bu. Iya itu dia, Iya. makanya diingatkan. Iya, atur lah Pak. Nah, jangan lupa. Kalau lupa lo tinggal ingat. Bang bisa buka grab Bang? Apa itu? Apa ya Bang? Buka apa? Grab. Keren. Iya. Oh iya, ini kan suruh jaga mana kargo ya. Koper warna biru Bang. Hah? Atur lah nanti. Ya, ini sepeda motor turun kan? Koper warna biru. Ya, enggak. Oke teman-teman, perjalanan kali ini sangat-sangat melelahkan dan mengantukkan. Tapi it's okay bagi saya ya teman-teman, karena bisnya nyaman loh. Sumpah nyaman banget. Udah gitu bisnya ini nggak banyak berhenti. Dan untuk masalah keagamaannya super kuat ya, karena tadi kita berhenti buat sholat subuh di masjid dekat Kisaran Ek Batu kalau nggak salah tadi ya. Sholat subuh dan orangnya ramah juga supirnya. Buat teman-teman yang mau naik bis ini bisa hubungi aja, nanti WA-nya saya kasih nomornya dicantum di deskripsi. Oke teman-teman, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Bye, see you. Bisnya melanjutkan perjalanan ke pool pusatnya di Jalan Gagak Hitam. Sebang, hati-hati. Nah ini kan bisnya nanti akan perpal dulu 1 hari, besoknya baru berangkat lagi ke Pekanbaru teman-teman. Dia menuju ke kantor pusatnya yang ada di Gagak Hitam atau di mana itu ya, Ring Road. Saya pun juga udah lupa ya. Dan itu disusul lagi Simpati Star. Nah yang itu yang eksekutif ya, bukan yang super top. Jadi bangkunya itu seatnya 22. Oke. Barengan tadi ya, bareng sama kita. Oke yuk kita lanjut pulang. Rumah saya kebetulan dekat kok teman-teman, tinggal belok kiri itu belakang kantor KUA. Posisinya ini dia, gerbang tol Amplas. Yuk kita jalan.